warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di sini dalam acara sportif seputar dialog olahraga interaktif yang disiarkan secara langsung, secara live dari Studio 4, Lantai 4, Gedung Poni DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Pemirsa, acara sportif pada siang hari ini akan mengangkat tema sepeda, gaya hidup, dan hidup sehat. Dan telah hadir bersama-sama kita pada siang hari ini orang yang paling ganteng di ISSI itu adalah Pak Wahyudi selaku pelatih daripada sepeda. Nah, disapa dulu Pak. Dibuka dulu masalah kalau ya. Walaupun kita tetap menjaga protokol COVID, kita ngobrolnya supaya kelihatan Pak. Siap. Ya kan gimana pelatih sepeda ini ganteng. Nah, selain daripada itu di sebelah kiri beliau ada juga hadir di tengah kita pada siang hari ini yaitu Bintang. Ya, Bintang ini adalah atlet balap sepeda. Ya. Nanti kita akan mengupas lebih lebar lagi mengenai sepeda, gaya hidup dan hidup sehat, kaitannya yang selama ini belakangan ini ramai dibicarakan di WhatsApp group, di sosial media mengenai sepeda. Ada suka dan ada duka. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu, ya. Bintang, pimpin yel-yel. Siap. Ya. Salam olahraga Jaya, Jakarta 1, PON Papua, ayo Bu, rembu kembali. Ini di studio kita pada siang hari ini ada sekitar 89 orang yang menyaksikan bersama-sama di studio Lantai 4 di Poni DKI Jakarta ini yang kita sama ini, ya. Nah, sekarang Pak Wahyudi. Siap. Panggilnya coach atau apa kira-kira? Wahyudi aja nggak? Wahyudi, jangan dong. Bapak kan jauh lebih tua daripada saya. Ya, Mas Wahyudi, ya. Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, ini kan kita tahu ya. Ya. Tadi Bintang bilang, PON Papua, ayo rebut kembali. Tapi sayangnya Pak, Ya. sepeda ini nggak ikutan Pak di PON ke-20 tahun 2021 ini akan diselenggarakan di Papua. Dan pemirsa, hingga hari ini kurang lebih 89 hari lagi. Ya, 89 hari lagi, tepatnya 89 hari lagi, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Artinya persiapan 89 hari ini untuk menjelang PON perlu disiapkan untuk teman-teman atlet yang ikut PON nanti. Nah, kira-kira gimana nih Pak Wahyudi mengenai sepeda kita? Isi apa sih Pak panjangnya Pak? Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISSI, ya Pak ya. Ya. Ini Pemprov DKI, Bapak dari Pemprov DKI ya Pak Ya. ya. Kira-kira gimana Pak? Menurut Bapak nih, nanti saya tanya juga sama Bintang ya. Bintang ini udah setengah mati, udah kurang lebih udah sakit pinggang apa segala macam sepeda, ternyata sepeda tuh nggak diikutkan ya. Gimana kira-kira Pak Wahyudi, Mas Wahyudi? Ya, inilah yang sangat disedihkan oleh terutama pribadi saya maupun teman-teman penggemar sepeda, merasa berduka karena sepanjang sejarah selalu balap sepeda dipertandingkan di PON. Sedangkan di balap sepeda tidak dipertandingkan di PON ini yang tentunya akan membuat sesuatu penggemar sepeda jadi sedih ya. Seharusnya sedih karena sepeda itu bisa dipertandingkan. Sebentar Pak, saya ambil tisu dulu bagaimana Pak? Ya betul, sedih, bisa menangis sebetulnya. Dan jujur aja, begitu dinyatakan PON balap sepeda tidak dipertandingan, saya tidak menangis tapi air mata menetes karena sepanjang sejarah inilah selalu dipertandingkan dan berdampak pada pembinaan yang akan datang karena dari pemprov otomatis pembinaannya sudah zero. Nah, inilah yang jadi disedihkan. Sedangkan di balap sepeda memang untuk velodrome agak sulit untuk dipertandingkan di Papua, tapi di jalan raya itu bisa. MTB itu bisa di pegunungan, Mountain bike ya. mountain bike atau downhill. Nah, itu jadi sangat sedih sekali gitu. Itulah gambaran Pak. Oke, jadi menurut pelatih Pak Wahyudi, sedih enggak tapi air mata berlinang.
Ini kalau istilahnya nih nangis Shanghai Pak. Betul. Suaranya nggak ada, air mata berlinang. Kalau nangis Bombay Pak, suaranya teriak, air matanya nggak ada Pak. Iya. Nah, jadi Bapak kategorinya nangis Shanghai ya Pak ya. Memang demikian kecewanya kurang lebih Pak ya. Betul. Ya. Nah ini teman-teman, ini kan dari Pengprov ya Pak ya. Iya. Itu ada nggak orang koni kita di Pengprov Pak? Ada orang di orang koni kita main sepeda di Pengprov Pak? Di KONI ya, di orang KONI ya belum ada di Pengprov. Belum ada ya? Iya. Tapi ada di sini nih bos kita ya, Pak Taufik Yudi ya, kayaknya sepeda mulu tuh saya lihat Pak. Betul. Ya, dari rumah kemarin sepeda, sore dia lagi sepeda. Iya. Bisa dipanggil nggak kira-kira bos? Ya, sambil kita ngobrol tambah satu lagi ya. Nah sambil menunggu Pak Taufik Yudi, Bintang, sejak umur berapa sekarang Bintang? Sekarang umur 18 tahun. Udah punya pacar belum? Insya Allah udah punya. Laki perempuan ya? Iya. Kan gua nanya. Mulai kapan sepedaan? Saya gemar sepeda tuh dari kecil sih, dari TK. Cuman pas waktu masuk SMP tuh udah mulai suka nih sama balap-balap sepeda. Suka balap sepeda? Iya, makanya udah mulai latihan dari SMP. Itu latihannya main sepeda biasa, sepeda mini atau sepeda yang ada keranjang di Dulu depan tuh atau apa tuh? masih pakai sepeda fiksi. Fiksi apa tuh? Sepeda yang digoes terus itu, jadi nggak bisa berhenti tuh. Yang nggak ada remnya ya? Single speed, Nggak ada rem. kayak sepeda trek gitu. Oh, yang nggak ada remnya? Itu nggak bahaya tuh? Ya sebenarnya bahaya, tapi saya kasih rem sih biar lebih Oh, aman. iya. Tapi kalau diberhentiin, kalau di belakangnya berhenti Iya. ya? Iya, oh oke. Terus orang tuanya dukung nggak? Dulu Orang sih tuanya olahraga sepeda juga nggak? enggak, di keluarga saya cuma saya doang yang sepeda. Kamu keluarga berapa orang? Saya berdua doang sama adik saya. Oh, adik perempuan? Iya, adik perempuan. Sepeda juga nggak? Enggak, dia Kamu sendiri aja yang iya. sepedaan ya? Nah, terus orang tua gimana? Setuju nggak kamu naik sepeda gitu? Dulu sih awal-awal emang nggak setuju ya, karena sepeda tuh mainnya jauh-jauh kan. Setelah saya pernah menang balapan gitu, Menang balapan apa? balap fiksi dulu. Oh ada. Ada balap Dari fiksi. Pengprov atau dari mana Pak? Bukan dari Pengprov sih, Iya. tapi Oh. dari komunitas-komunitas itu yang menggelar satu event Itu umum Pak ya? umum. Dan itu di endorse atau sama Pengprov nggak? Iya, di endorse selama perizinannya semua kan dapat rekomendasi dari Pengprov. Tanpa rekomendasi itu tidak bisa berjalan. Terus kamu ke sekolah pakai sepeda nggak? Kalau saya ke sekolah setiap hari pakai sepeda, Pak. Iya. Berarti kamu, nah ini nanti coach bisa jawab nih. Kalau sepeda itu kan bagus buat organ jantung ya Pak ya. Iya. Nah ini pemirsa, alhamdulillah salah satu pengurus daripada Pengprov daripada KONI DKI Jakarta yang tiap hari naik sepeda. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Nah ini Pak Taufik ya, sambil Mbak ya. Oh, Pak Kemar, Pak. Ayo. Nah, Ikut ini- ya. Gabung ya. Gabung dong. Iya, Saya sengaja siap, saya panggil siap. Pak, ya Iya, kan? iya. Sengaja saya panggil. Jadi memang tadi begitu kemarin produser kita bilang dan juga Pemprov kita bilang bahwa saat ini ada sepeda gaya hidup dan hidup sehat. Sebetulnya ada satu orang lagi yang dibawa Pak JJ ya. Cuma Iya. kepanjangan kita karena ruangan studio kita ini persis di depannya ruangan Pak Taufik Yudi. Nah nanti kita gabung Pak ya, kita sharing nih Pak Siap. di sini Pak ya. Ya. Nah ini tadi baru saya tanya nih sama pelatih nih Pak Wahyudi. Nah ini dulu atlet ini Pak Pixi. Nah, Pixi. Sekarang Sally Pak. Sally. Road bike. Oh Rotwell. Sally gugup Pak. Jadi Sally itu apa sepeda lipat ya Pak ya. Ya. Nah ini sebentar Pak sebelum ke Pak Taufik. Itu Pak bedanya apa sih Pak? Yang bannya kecil sama bannya besar itu dipakainya di mana aja Pak kira-kira? Coba coach bisa sampaikan ya. Ya, sepeda itu disiplinnya terbagi 4. Ya, MTB, MTB apa tuh Pak? mountain bike. Nah, Iya. MTB itu mountain bike itu terbagi 2, downhill dan cross country. Bannya gede. Untuk cross country bannya agak besar, namanya off-road. Jadi dia bannya lebih besar. Lalu MTB nanti sepedanya kecil, BMX. BMX itu sepedanya kecil. Nah, kembali lagi yang ketiga adalah road bike, road race. Dan trek itu adalah di velodrome. Jadi balap sepeda itu terbagi 4 disiplin: MTB, BMX, trek dan road. Kalau yang di velodrome Pak?
Nah itu yang namanya track. Oh, trek. Oh. Ya. Nah, Yang di Polomas itu Pak ya? betul. Nah yang Pak katakan yang lebih besar itu biasanya dipakai di MTB. Kalau yang road bike itu selalu lebih kecil. Oke. Kalau Pak Taufik, apa Pak? Dari kategori 4 itu apa Pak? Yang belum saya rasakan yang di velodrome sama BMX ya. Pixie? Nah, Pixie? Pixie pernah sekali-sekali lah. Kalau Bahaya nggak sih Pak? Hah? Bahaya nggak Pixie? Lebih rumit. Saya lebih kagum kalau ada anak-anak pakai Pixie ya, karena dia giginya cuma satu Pak Wahyudi ya. Iya, single stroke. Single stroke aja. Kemudian kadang kalau udah dia tarik tuh bisa cepat Pak di jalanan dan bisa lincah di tengah mobil. Atau dengan kebijakan gubernur sekarang ada jalur sepeda, mereka jangan-jangan malah terhambat Pak. Karena biasa main di tengah, suruh masuk jalur, jalannya mesti hati-hati dia. Mesti hati-hati. Nah, ini jadi nanti kita bicara masalah regulasi nih Pak ya. Ya, Jadi Pak Taufik ini kan saya lihat sepengetahuan saya Pak ya, memang datang Bapak dengan baju sepedaan tuh Pak. Iya. Keren sih, keren. Pulang juga Bapak ganti baju sepeda. Rumah di mana Pak? Rumah di Cijantung, Pasar Rebo. Kira-kira berapa kilo kemarin Pak? Kalau ambil track yang strict to the target 26 sampai 28 lah. 28. Tapi kalau saya berangkat suka saya puterin. Dia nggak langsung ke sini Kota Tua dulu. Ada terlalu ringan Pak. Enggak juga ya, gitulah. Iya. Kota Tua terus kemudian sampai sini belum masuk sini saya puterin dulu di Monas. Ya dapat sekitar 40 kiloan, Pak. Kalau buat mereka sih kecil, tapi buat saya pas lah bebannya segitu. Saya punya target kira-kira kalau satu hari kalau lagi pas nge-base pengennya bisa 60 sampai 70 kilo pulang pergi. Jadi pulang pergi Bapak 60-70 kilo? 60-70 kilo gitu. Berangkat 40-an, pulang 20-an lebih. Oh, tembak straight Pak ya? Ya, kan pulang istirahat dulu. Iya. Lumayan. Bapak berapa kilo sehari Pak? Bapak sepeda statis, 0 kilo Pak. Kalau mereka bisa sehari 200 kilo ini. Iya kan, latihan kan. Iya. Oh ini kan kebetulan pemirsa Pak Taufik Yudi ini membawahi di TP3A, Ya, salah satunya ya, juga membawahi juga di sepeda ya Pak ya. Udah. Yang bawa sepeda siapa? Bapak sendiri ya? Iya. Saya kebanyakan saya lah Karena sekalian hobi, sekalian main ya kan hobi sekalian juga buat sehat dan harus bersyukur punya kemampuan ya kita coba latih punya kebetulan punya sepeda dan kata Pak Wahyudi ya harus dipakai Pak, jangan sampai nggak dipakai. Yang nggak punya pengen punya, ini yang punya harus dipakai. Ya udah saya ikut lah. Karena ini pelatih kawakan nih Pak. Oh berarti Bangkotan bukan kawakan lagi Bangkotan, iya. Nah ini kembali ke Bintang. Bintang, sepedanya apa tadi? Sekarang road bike. Road bike Pak ya. Itu juara terakhir kapan Bintang? Saya kemarin ikut event di kota wisata. Kota wisata. Iya, itu event biasa sih, kemarin nasional dia. Oh nasional, juara ya? Juara 3. Kalau sebelum-sebelumnya? Sebelumnya udah ya masih event-event daerah gitu aja. Oh gitu. Atlet pon nggak sih Pak? Waktu 2016 Sebetulnya dipersiapkan buat PON. Tapi karena PON yang nggak ada ya, tapi kita pembinaan jalan terus. Ada batasan umur nggak sih? Sebetulnya ya, nah ini yang sangat disayangkan. PON ada batasan umur, ini merupakan satu sangat disayangkan karena di SEA Games dan Asian Games tidak ada batasan umur. Oke. Jadi logikanya kalau PON dibatasin umur, SEA Games-nya bagaimana? Bebas. Iya. Dan Asian Games-nya Pas juga kalah, Olimpiade pun iya. nggak ada batasan. Ya itu kira-kira. Jadi pembatasan umur saya lihat ini kurang tepat untuk balap sepeda. Batasan umur kurang tepat Pak. Kurang ya? tepat karena golden age daripada balap sepeda itu usia 25-26. 18 belum. Belum. Dia Tapi masih calon. bisa meningkat. Dia akan calon. Inilah yang akan kita Kalau atlet itu di bawah kontrol Bapak bener apa gimana Pak? Ya, semua kita kontrol semua. Di bawah speed atau apa Pak? Untuk awal-awal kita meningkatkan daya tahannya dulu. Karena di dalam olahraga sepeda tanpa daya tahan meningkat, kecepatan sulit untuk ditingkatkan. Jadi dihimpun dulu daya tahannya. Jadi memang dikontrol terus Pak ya? Betul. Apa yang seperti Pak Taufik katakan, memang jaraknya mesti 60. Kalau atlet per minggu mesti bisa 800 kilo. 800 Pak. Sehari 150 sampai 200. Iya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung udah keliling dunia nih Pak ya? Jadi itu. Kemarin Bintang juara di nomor berapa, di jarak berapa? Saya itu di Ikut yang- Ethereum. Berapa kilo? 60 kilo.
Iya. Jadi muterin apa tuh? Muterin mall? Ya itu daerah situ aja muterin daerah situ. Itu terus tuh nggak bisa berhenti ya? Enggak. Iya. Berhenti kalah. Iya. Maksudnya, kalah. Jadi kalau balap sepeda itu kriterium by finish. Jadi yang finish duluan dia menang. Oh, ini speed Pak ya? Setiap Iya. putaran ya? Iya. Setiap putaran. Jadi ada berapa putaran bintang waktu itu? Ya 30. Itu bisa dilihat tuh di layar Oh. kaca kita tuh. Iya. Wah, ini komen udah banyak nih ya. Oh, ada Pak Budisis nih, Pak Taufik nih, Pak Budisis. Apa Budisis? Boleh pinjem sepedanya nggak Pak Taufik? Wah. Boleh dong, boleh. Boleh dong. Boleh goes bareng juga boleh. Tapi sepedanya Pak Budisis kan mahal juga Pak ya? Iya, beda. Sepeda Ada. Pak Budisis beda. Beda. Ini kiki saja Pak, sebenarnya untuk bersepeda di jalan raya yang aman dan baik seperti apa ya Coach? Nanti kita bahas dulu. Oke. Berikutnya apa nih? Jawir, oh my god, Bintang, temannya Jawir ya? ya. Wah. Tapi dari ya, hai Haikal, hai Galur, wah ini dia ngobrol nih. Nah, apalagi nih, bawahnya apa tuh? Kira-kira waktu yang pas sehat untuk bersepeda jam berapa? Nah sebenarnya, ini sebelum masuk ke situ ya. Nanti ini kan saya tanya dulu kepada Pak Taufik nih. Kan ini kan ada yang kemarin, ini kan ada yang ini ya Pak ya. Meninggal mendadak di jalan tol ya Pak ya. Casablanca yang dia diagnosa terkena serangan jantung. Dan ini kita juga turut prihatin ya dengan seperti ini. Nah ini kira-kira Pak ada nggak trik-trik ya Pak? Apa ada nggak kiat-kiatnya apa yang sehingga kita bisa mungkin dengan kontrol di jam ya Pak? Iya. Kontrol. Ini kontrol terus ya tadi. Kontrol tahu nggak apa kontrol? Kontrol itu arbitral. Jadi bisa dilihat di situ Pak, atau misalnya yang di heartbeatnya atau Ya, apa? heart monitor. Jadi memang menurut saya nanti juga tolong perkuat Pak Wahyudi. Godaan naik sepeda ini lebih tinggi Pak dibanding jogging. Karena kalau jogging itu nggak mampu, ya sudah kecepatan akan pelan. Tapi kalau di sepeda ini unik, kaki masih kuat untuk goes, jantung seberapa kuat. Nah ini yang terbiasa pasti kayak Bintang akan terbiasa. Tapi kalau yang nggak biasa, Pak Coy gitu ya, Pak Saiful Bari, naik sepeda kuat, tapi begitu pada jarak tertentu kakinya masih kuat, jantungnya belum nggak siap karena nggak terlatih. Nah itu yang sebetulnya perlu hati-hati. Karena saya mendapat pengalaman dari berkali-kali teman bilang, begitu tanjakan mau dikejar, ternyata disitulah godaan. Saya sendiri juga merasakan. Ya, cuma saya pakai alat monitor diri sendiri aja. Kalau kontrol monitor apa? Ya, alat monitor aja. Supaya kalau begitu saya udah terengah-engah, apalagi masih pakai masker, ya sudah, kecepatan saya turunkan, free wheel aja. Kalau perlu buka sedikit, biar udara sudah dapat. Begitu sudah mulai agak terkontrol lagi, udah enak lagi nafas, tidak terengah-engah, baru saya goes lagi dengan speed yang menurut kemampuan saya. Nah ini yang penting adalah menurut kemampuan. Jangan dilihat dia ini ada lagi. jago, Ya, ada beda ya. Kadang-kadang kita terbawa Pak, terbawa emosi. Mungkin karena jalanannya lurus, lancar. Apalagi yang lebih tua nih Pak. Ya, tua. Sepeda bagus, ada yang lewatin kita. Itu hati-hati di situ karena biar gimana kemampuan jantung kita juga harus kita bisa ukur seberapa terlatihnya gitu. Ya yang bisa tahu kita memang kalau bisa pakai jam ya heart rate monitor gitu ya. Kemudian bahkan yang bisa kalau mungkin yang sudah ada indikasinya begitu masuk pada zona heart rate training zonanya itu dia bergetar. Berarti kalau dia bergetar dia kita udah masuk situ, perlu hati-hati, turunkan lagi supaya tidak tergetar karena bisa jadi kan kita tahu denyut nadi 220 kurang umur itu maksimalnya. Tapi kan kita nggak main di situ, main di 85%-nya aja udah bagus. Buat kita ya yang umumnya, kalau buat atlet bisa 90%, tapi dia udah latih. Kalau kita udah 80% di 150 udah cukup lah. Yang penting di 130, 140 bisa 15-20 menit begitu terus dijaga, wah udah bagus banget. Yang bahaya kalau di atas itu. Hati-hati memang di jalanan enak, dilewatin orang, ngeliatin yang ngelewatin kita cewek lagi kan, kita panas. Sepeda kita road bike, dia sepedanya pakai sepeda MTB. Itu yang hati-hati Pak. Kalau Pak Taufik ini lewatin cewek, kalau saya lewatin cowok aja. Ya, jadi itu atlet-atlet kita dipasang monitor nggak sih Coach? Iya bisa dipasang monitor. Artinya insya Allah Pak sejauh ini ya Coach ya, belum ada yang celaka cedera ya, karena memang dibekali atlet kita nih. Iya betul. Yang tadi Pak Taufik katakan memang itu sudah bagus ya, tapi ditambahkan lagi dibutuhkan rutinitas. Nah,
ya sekalipun bintang ini sebagai atlet, kalau dia nggak latihan selama 1 minggu, tidak boleh langsung latihan langsung dipaksa. Dia pun juga akan bisa celaka. Kalau habis istirahat 1 minggu, langsung latihan berat di luar batas kemampuan, di luar dari zona training. 1 minggu aja tuh. 1 minggu aja, karena dalam sport science 2 kali 24 jam aja kondisi fisik sudah menurun. Jadi kalau dia istirahat, kalau dia habis sakit 3 hari, itu harus jalan 60% aja. Recovery dulu, Pak. Iya, jadi saya bilang olahraga ini bagus, tapi tanpa rutinitas ini berbahaya. Sama aja seperti orang jogging, dia 1 minggu nggak jogging, tapi jogging 3 kilo. Sama juga. Jadi harus yang dibutuhkan adalah rutinitas. Yang seperti Pak Topik katakan sudah sempurna, zona trainingnya alarmnya 80% sudah saya hormat segitu, karena sudah demikian. Ya sudah bisa 60 kilo per hari pulang balik ini sudah hebat, gitu. Karena dengan 1 jam aja sudah oke. Kembali ya Pak, ya tambahan, sorry. Dengan konsep 4 huruf tuh Pak, fit. F-nya frekuensi, I-nya intensitas, T-nya timing, sama T-nya lagi tipe. Nah, ini yang jago kalau udah urusan saya juga belajar dari dia. Saya hanya diingetin deh Pak, ingat frekuensi, intensitas, tipe sama temponya, timingnya itu. Dan itu situasinya situasional Pak. Nggak bisa yang dikatakan seminggu yang lalu kita begini, hari ini kita sama, nggak bisa. Bisa, betul. Tergantung tadi malam kita istirahatnya, tergantung kemarin. Nah, kira-kira begitulah Pak. Itu yang di ranah Bapak nih TP3A. Ada juga Bapak sampaikan seperti itu kan? Sampai dong Pak, sampai ke pelatih juga, ke teman-teman juga, ke tiap rapat kita kan rapat 2 minggu sekali ya, 2 pekan sekali itu kita ingatkan terus supaya teman-teman juga bisa menyampaikan kembali. Tapi biasanya pada umumnya kalau pelatih ini kan kita bicara orang awam ya. Kalau pelatih udah tahu Pak, pelatih udah tahu. Lagi Pak Wahyu tadi bilang sport science, iya sepeda kayak gitu. Mereka memang nggak pakai heart rate, tapi pakai kontrolnya, kilometernya, dikawal dengan sepeda motor. Kalau sepeda motor berapa kilo, dia bisa ngikutin. Bapak ini sepeda motor? Iya, kita juga patung. Bapak nggak ikut sepeda juga, Bapak nggak jauh ya Pak? Bisa dari motor, bisa dari mobil ya. Itu ada namanya cadence, putaran. Putaran ya. Ya kan? Nah, dengan putaran tinggi otomatis detak jantung akan tinggi. Makanya diperlukan dulu penggemar sepeda, putaran ini yang harus dijaga. Jangan sampai putaran terlalu tinggi, itu otomatis bila putarannya tinggi, jantung pasti tinggi. Iya. Nah, itulah butuhnya rasio itu first nailing ini yang disesuaikan dengan tanjakan. Sama persis seperti mobil, kapan pakai first nailing gigi 2, kapan gigi 3. Nah, sepeda pun begitu. Ada sampai sekarang yang modern 12 speed. 12 ya? Iya, 12 speed belakang. Jadi tinggal setelannya berapa. Nah, tinggal antara heart rate monitor dengan cadence monitor bisa disinkronkan. Teknologi udah masuk situ Pak ya? Jamnya tuh pakai itu Pak. Itu jamnya tuh jam yang bisa ngukur heart rate tuh. Iya, ya. Iya. Nah, kamu pernah kelelahan nggak sih Bintang? Pas lagi lari gitu, apa lagi cycling gitu, terus kelelahan gitu, pernah nggak kamu? Ya setiap hari sih. Terus kelelahan terus. Tapi memang untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan performa, dia harus bisa melawan kelelahan. Kalau dia nggak bisa melawan kelelahan, dia jangan jadi atlet, malah kita jadi galak jadi pelatih. Dia harus caranya gimana coach? Harus bagaimana dia mengatasi di luar batas kemampuan ini. Ya Pak, betul. Karena dalam prinsip latihan itu ada yang namanya prinsip overload. Jadi dia harus lebih dibanding keadaan sehari-hari. Dan itu salah satu indikatornya detak jantungnya di atas rata-rata. Untuk naikin performa Pak? Iya, nanti biar dia terbiasa itu nanti akan naik lagi. Tapi kelelahannya kan dengan rencana Pak, dengan desain, dengan berapa. Desain. Ditunjang dengan nanti gizi, ditunjang dengan istirahat. Nggak asal-asal aja ya. Terus Bintang nih, karir kamu kan di sepeda nih kok bisa masuk ke Pengprov sih? Gimana ceritanya? Awal-awalnya Awal-awalnya. ya Apa gara-gara coach wah dibilang nih? Wah, importer atau kamu lapor atau misalnya ikut klub atau apa gitu? ya saya juga kan sering gue di Voila ya. Voila betul. Di Jakarta tuh ada namanya rombongan Voila. Oh, geng. Geng gitu komunitas. Iya. Jadi saya sering gue di situ dan kebetulan waktu itu ketemu sama Mas Fani. Iya. Pani? Ngelihat saya mungkin bisa nih buat jadi atlet sepeda.
bisa dimasukin oleh Mas Pani. Oh kamu sepeda betis nggak gede sih? Hah? Kalau saya buka gede nih. Oh gitu ya. Larinya nggak betis ya? Iya. Nggak ke paha? Dua-duanya. Terus kamu kalau sepeda pakai celana dalam nggak? Sepeda? Pakai celana dalam nggak? Enggak. Supaya nggak lecet. Oh supaya nggak lecet. Nggak gewer-gewer? Aman sih kan ketat. Ada apa? Oh ada usahanya. Ada usahanya. Jadi memang nggak pegel tuh Pak. Bapak kan sampai 60 kilo gitu, sampai 80 kilo nggak pegel tuh Pak. Ternyata memang itu kedudukan seperti itu saya yakin sudah dihitung secara biomekanis, secara ergonomik ya. Iya. Jadi saya justru naik sepeda yang pernah naik sepeda Sally yang tegak itu merasa capek. Memang kelihatannya kok jadi jangan-jangan tambah pegel. Ternyata begitu saya naikin, saya alhamdulillah dan mudah-mudahan terus ya nggak pernah merasa lelah gitu kayak apa? capek di daerah pinggang. Sakit. Enggak juga gitu karena sudah ergonomik, sudah secara biomekanik gitu ya, secara struktur tubuh sudah dihitung. Hanya memang ya ini di pantat ini nggak tahu pakai apa ganjalan biar ada rasa tahan ya. Memang kalau udah begitu terasa panas, terasa kemudian mau tidak mau setiap habis goes di atas 60 kilo ya ada lecetnya gitu. Katanya ada celana yang ada gelnya. Ada gelnya. Gelnya bukan lagi busa Pak. Gel. Ada gel sekarang. Harus dikasih. Tapi dicuci nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gel ini ya? Nempel di celananya ya. Iya, Jadi Jadi kayak- bisa ngikutin bentuknya Pak. Kalau busa kan permanen ya. Kalau dia ngikutin pada kalau saat kondisi kita lagi agak ke depan ya gelnya bisa Kan menyesuaikan. udah teknologi ya Pak ya? Iya, Nah betul. terus ini Pak Taufik nanti mungkin bisa coach juga bisa lihat ya. Ini kan saya kan kalau lewat jalan raya nih Pak, Sabtu Minggu, hari biasa juga. Apalagi kemana pandemi orang kan sepeda tuh. Ini sekarang udah nyamber-nyamber kemana-mana nih Pak. Nah itu gimana kira-kira Pak Taufik? Ya nanti sebetulnya coach sih kita? sebuah pemasaran promosi yang bagus buat sepeda, apalagi pada hari ini Iya. Hari Sepeda Sedunia kan? Sepeda Sedunia, yang tanggal keempat, 3 Pak. Juni, iya pas kan, jadi wawancaranya pas banget. Ya sebetulnya promosi yang bagus nih Pak Wahidi Iya, buat betul. sepeda. Dan ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan buat teman-teman sepeda untuk bisa mempromosikan tidak hanya sekedar pada pemasaran pada lifestyle, tapi juga bisa pada promosi untuk prestasi. Memang perlu ada tata cara lah, etika lah di jalan raya nih ya. Karena sekarang lagi masa pandemi kan memang agak unik Pak. Car Free Day tidak ada, tapi jalanan sepi. Jalur sepeda sudah dikasih untuk Jakarta khususnya. Iya. Tapi kalau untuk jalur sepeda yang pada hari libur itu, saya rasa nggak cukup. Apalagi kalau kita mau melewati sepeda di depan itu di jalur sepeda nggak mau ada. Sepi Jadi lah harus ya. keluar. Tapi sementara di luar ada motor, ada mobil, jalan raya masih biasa. Jadi perlu mengatur diri lah masing-masing setiap yang Mungkin goes itu ada pembinaan khusus barangkali Dari, Pak. coach dari Pemprov ya soal pemasaran bahwa ini cara bersepeda yang baik gitu. Dan kira-kira seperti itu mungkin udah dipikirkan dari sekretariatnya Pemprov mungkin barangkali Pak. Ketua sekarang kita siapa ya Pak? Pak Novian. Pak Novian ya. PB PB masih belum jelas. oh belum ada ya, masih belum ada. Nah, di Bintang kamu beli sendiri sepedanya? Beli sendiri. Berapa duit kira-kira Bintang? Gak apa-apa, sampein aja. Kira-kira Bintang. Udah kondisi sekarang ya. Iya. Ini kan tambah ini, tambah ini, kira-kira berapa? Jadi saya punya gambaran gitu. Berapa sih harga sepeda sebetulnya? Saya bukan sepeda, Pak. Tapi mau mencoba nanti, Pak ya. Ya sekitar 30-an mungkin. 30-an ya. Kalau Bapak punya berapa, Pak? Sementara saya belum punya sepeda. Sudah bisa diberikan pada yang lain. Oh, udah. Jadi Bapak pelatih aja. Iya. Ya sama kayak saya, Pak. Iya. Saya sebetulnya bukan penyanyi, Pak, tapi pelatih nyanyi. Jadi kalau suruh nyanyi jangan saya anak buah saya. Saya sama kayak Bapak. Ya. Kalau Pak Taufik oke lah ya, Pak ini kan hobi apa segala macam teknologi. Pak Taufik ini sedang teknologi, jadi tambahan sana-sana jadi ya lumayan lah Pak harganya, Pak ya. Pokoknya yang penting dipakai Pak. Penting Dipakai, dirutinkan, Iya. itu yang penting. Sepeda apapun menurut hemat saya bisa saja. Karena toh di jalanan ada sepeda kalau kita mau lihat hobi yang lebih bagus atau yang lebih ditambah lagi dengan casing, wah nggak ada habisnya. Nggak ada Tapi habisnya. saya juga pernah melihat ada orang yang rutin pakai dengan sepeda yang sederhana dan terasa memang lebih bermanfaat. Jadi yang saya pikir adalah atau yang saya support ya digunakan. Sering ya. frekuensinya itu yang Iya. lebih paling dia sepekan bisa
3, 4, 5 kali Bagus Pak ya. bagus lah. Kalau nggak tiap hari Pak ya. Hampir tiap hari. Kalau nggak ada acara. Ya hampir setiap hari lah. Kalau pas kemudian ada waktu ya kadang kayak kemarin di hari Selasa pada waktu libur ngelintas 3 provinsi di 6 kota. Apa itu Pak? Jakarta, Banten, Jawa Barat. Kotanya Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Jakarta lagi. Total berapa kilo Pak? Hampir 100 lah. Satu hari itu Pak, berapa jam tuh Pak kira-kira? Ya, sekitar 4 jam, 5 jam lah. Kalau Bintang mah bisa 2 jam selesai deh. Kalau saya 4 jam, rata-rata 20-an lah, 20 km per jam rata-rata. Itu udah oke tuh Pak, 20 ya Pak ya? Kalau Bintang berapa tak? Ya speed kalau di datar sih bisa 40-50. Wah, Muncul. iya cepet Pak, 2 kali lipat kita baru Terus kalau sampai. ada halangan gimana tak? Ya itu juga sih yang masalah buat latihan di jalanan. Ini Ya, problem betul. ya. Ya, barangkali ini perlu dipikirkan juga Pak. Teman-teman sepeda ini untuk jarak yang jauh di Jakarta kesulitan dapatkan latihan Iya, over betul. distance ya. Yang paling dia lari ke Subang. Ke Subang, Sumatera. ha. Subang ada track ya Pak ya? Iya bukan. Kalau di Subang itu kan rutenya bagus kan, di datar bisa, untuk nanjak bisa, Di jalanan Pak. di jalanan. Jalan raya ya, tapi dikawal Pak ya? Kita harus dikawal. Oleh sebab itu, yang tadi Pak Suf katakan, setiap latihan atau sepeda untuk road itu harusnya kalau di atas 5-6 orang harus ada pengawalan lah di belakang. Tapi itu kenceng benar Pak ya? Iya, karena jangan sampai mereka naik sepeda itu simpang siur. Kita pun kalau ngelatih anak-anak dia harus tertib satu persatu di belakang atau dua-dua. Paling banyak 2, nggak boleh dia 3 berjejer, tidak boleh. Kalau dalam latihan, kalau bertanding boleh, sampai grup ya boleh. Royokan tuh Pak ya? Iya, tapi kalau dalam berlatih paling banyak tuh 2 di samping, Oh, 2 belakang. Bisa dilihat di film kan dikasih lihat tuh 2. Jadi kalau di jalan raya di Tamrin dia Main dua-dua nih, Pak, ya? dia harus 2 nggak boleh. Jadi kalau mau lewat Tamrin mau di jalan raya, kalau udah tertib satu-satu kan tidak mengganggu lalu lintas lain. Inilah perlu penyuluhan dari penggemar sepeda yang di jalanan. Ini tidak bisa menggerombol seperti itu menguasai jalan. tapi kadang-kadang kan lagu-laguan Pak. Nah itulah, jadi kembali lagi berolahraga, jangan lupakan disiplin dalam mengendara. Jadi itulah. Mungkin dengan hari sedunia ini Pak, hari World Bicycle Day ini mungkin bisa jadi dari PB-nya, dari ini mungkin dari media-media bisa menyampaikan. Iya. Karena begini Pak, kadang-kadang juga mohon maaf Pak ya ini tuh saudara saya juga ya kan yang lagi bersepeda, cuma kita agak terganggu Pak. Begitu belok kiri jadi nggak berhenti Pak, wus, waduh kita yang ngeri Pak. Iya itu dia. Begitu kecolek kan saya yang benjol Pak. Ini. Ya kan kalau bisa sendiri ya kita adu kuat deh. Kalau dia rame kan kita serem juga Pak. Didatangin lagi Iya, dengan yang lain ya. Yang lain kan. Iya, Ada sesama rasa komunitas. emosional sesama pesepeda kan ada Pak. Nah itu yang juga mungkin dalam kesempatan ini bisa kita sosialisasikan bersama Pak. Sebetulnya justru kayak Bintang dan atlet-atlet ini juga kalau goes di jalanan yang bahaya adalah dia Pak. Dengan kecepatan tinggi yang lainnya kalau tidak mengikuti ketentuan, tabrakan yang rugi dia Pak. Rugi kita karena udah atlet semacam ini berlatih, nanti ketika cedera harus istirahat seminggu, 2 minggu, bahkan bisa jadi 1 bulan, rugi. Makanya Bintang dan teman-teman para atlet ini rasanya susah kali pernah latihan di Jakarta dengan kecepatan begitu. Iya. Jarang ya. Jarang sih. Jarang ya, Ya, langsung kita harus nggak ke berani. Subang. Jarang dia pakai car free day jarang Pak. Karena mau lari 40-50 yang bahaya dia Pak. Iya kita nggak Faktor berani. faktor safety gitu. Terus Pak. dia harus safety dijagain harus Pak. dijaga. Karena begitu dia dicolek sedikit jatuh, Wah, seminggu rata. latihan kita rugi kehilangan dia Pak. Seminggu lagi dari nol lagi. Jadi mendingan mesti benar-benar safe ke Subang. Jadi yang di jalanan yang ini dipakai memang buat masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan bisa muncul atlet-atlet, tapi ketika sudah muncul atlet, pembinaannya harus spesifik dengan di bawah coach yang memang benar-benar kompeten. Coach kalau di DKI itu ada klub sepeda banyak nggak sih yang terdaftar di Pengprov gitu Coach? Sebetulnya banyak. Nggak terlalu banyak. Cara juga. mendaftarkannya, Ada, ya. mendaftarkan aja saya punya komunitas gitu atau gimana Coach? Iya, harus mendaftarkan dalam regulasinya mempunyai minimum punya 4 atlet, Iya. adanya pengurus. Oh gitu. Ya, jadi nggak bisa main daftar punya klub Iya. tapi nggak punya atlet ya nggak bisa. Iya, Itu iya. pasti dapat rekomendasi dari Pemprov.
Kejuaraannya sering nggak, Coach? Nah ini dia Mas. Sebetulnya harus diadakan minimal kejuaraan antar daerah, ya antara DKI gitu. Nah ini yang diharapkan supaya klub-klub ini yang bergerak. Ada eagernya Ya. untuk ini ya. Jadi kita mengharapkan para komunitas bukan hanya mengendaranya, menyelenggarakan event. Event ini bisa kriterium, bisa Sepeda santai gitu. santai. Jadi bukan hanya melulu Pemprov yang menggelar, tapi biarinlah animal daripada klub-klub dan komunitas-komunitas supaya Di DKI sendiri kalau event banyak apa? di DKI sendiri. Event rutin lah ya. Dan yang ya Nah ini sangat disedihkan ya. apa sedih mulu dari tadi Pak? Iya, sedih karena untuk pembinaan prestasi harus ada event sejalan seperti piramida. Iya. Tanpa ada kompetisi nggak mungkin prestasi meningkat. Oleh sebab itu anak-anak saya kasih kompetisi di luar. Karena Jakartanya nggak ada. Karena Jakartanya minus gitu. Iya. Makanya ini kekhawatiran atau rasa kekecewaan daripada coach yang memang punya hati ya Pak ya, punya hati di olahraga sepeda ini, apalagi melihat pembinaan atlet-atletnya tidak dibarengi dengan kompetisi yang ada. Iya. Apalagi sekarang kan seperti saya sampaikan di awal tadi Pak, tidak ikut di PON, tapi nanti mudah-mudahan yang di Aceh nanti 24 ya Pak ya, Pak Betul. ya 24 nanti kan kita ada acara di Aceh lagi, belum bisa ikut lagi. Bintang nanti bisa ikut tuh. Nah, sama teman-temannya, teman-teman sekolah atau teman apa Tang yang atlet sekarang? Temen Subang sih temen kenalan gitu. Kenal segini. Iya, karena pas balapan ketemu. Kamu sekolah kelas berapa sekarang? Saya udah kelas 3 SMK. SMK. Tapi webinar sekarang belum tatap muka ya. Belum. SMK mana? Di Gunung Putri. Bogor. Iya. Guru Putri ini di Bogor itu. Oh Cilengsi. Ya, iya. Pak ngomong-ngomong. Ya, Pak, silakan, Pak, Cok, silakan. sama- Kan kita punya velodrome internasional. Nah, gimana itu. ceritanya tuh? Iya. Nah, Itu kan ada Itu panas tuh Bapak, dipanasin biaya tinggi ya kan, apalagi sebetulnya gini ya pemirsa, 1-2 hal pernah dibawa ke kekuasaan dan ranahnya Pak Taufik ini gitu. Iya makanya nih. Jadi paham bener Pak Taufik. ya ini kembali lagi kita punya stadion, punya lapangan internasional yang boleh dibilang terbaik di ASEAN ya, Kelas dunia ya. kelas dunia. Tapi kita warga Jakarta sendiri tidak bisa pergunakan karena yang saya dengar maintenance-nya sangat mahal, biaya per penggunaannya per jam, hitungannya per jam. Ini udah bukannya ribuan, udah bukannya kecil, udah manjut. Iya. Jadi kita mau bagaimana? Kita juga nggak mau cengeng apa-apa rongkoni DKI harus nggak bisa begitu. Gitu. Itu Pak berbanding terbalik Pak. Ketika dulu velodrome masih aspal, Ya. masih beton, Belum. terbuka gitu ya, kepanasan. Ini penguasanya nih Pak, dan atlet DKI kelas nasional, kelas internasional banyak muncul. Iya. Tinggal di situ, latihan pagi di situ, siang di situ, sore di situ. Tinggal di gudang belakang ya Pak. Iya. Iya, kata softball juga, Iya. tapi pagi bisa latihan, sore bisa latihan, kepanasan nggak ada masalah gitu ya. Begitu ganti kayu dari jadi Eropa. berbanding terbalik ini, jadi memang Kosong. mesti dicari nih, karena memang tidak bisa digunakan setiap saat gitu. Tapi bukannya digunakan untuk pembinaan. Iya. Event terakhir kapan nih Pak ya? Event terakhir ya kemarin seperti Asian Games aja. Asian Games ya. 3 tahun lalu Pak. Iya. Paling nggak pernah ada kejuaraan Asia ya? Pernah ya? Iya, kejuaraan Asia aja. Ikut ya? Sudah Asia. sesudah Asian Asian Games, Games ya? iya. Sudah Asian Games, Para Games. Udah di situ Pak. Sudah Habis. habis. Belum pernah dipakai lagi saya. Mungkin kapasitas Pak Taufik Yudi juga bisa bicara tuh sama Dinas Olahraga dan juga sama Seknek ya Pak, itu di lingkungan Seknek itu siapa? Sebetulnya sih menurut hemat saya komunitas sepedanya Pemprov apa ini ya ikatan asosiasi sepedanya ini, karena memang Kerjasama, mau pakai juga Pemprov mau bikin event apa kan amat sangat Terbatas. kan kerjasamanya dengan Iya. Pemprov atau PB ya kayak Pak Aceh lah kalau mau bikin kejuaraan baseball softball kan Iya. ada keterpaduan antara pemerintah baik pusat maupun daerah, Pemprov OPB dengan masyarakatnya dan dunia usahanya. Nah itu sebetulnya
pemerintah sih sudah nyiapkan Pak, mau dipakai kapanpun silakan ya, dipakai Ya, makin pakai aja. bagus pakai, tapi kalau memang ada Tapi kan- agendanya, kalendernya, Itu kan bleeding tuh Pak. betul. Apa namanya ini kan ongkos jalan terus setiap hari. Betul. Kalau nggak dipakai sayang juga Di sebetulnya. internasional sudah ada belum Pak event-event? Di internasional banyak. Sudah ada Pak. Tour de France sudah mulai, Giro Italia udah, Iya. gitu ya. Kalau di track, jadi event di track ada Asia Cup, ada World Cup. Yang selama pandemik ini ada nggak? Memang agak menurun. Tapi ada nggak? Kan Tour de Tetap France sudah ada. mulai ya. Iya. Tour Italia juga udah mulai Tour juga. Itali, Tour Normandy itu ada, tetap ada. Iya, Pak. Cuman kalau di track memang agak berkurang karena kita mau bergerak juga ini mana seperti telur dulu apa ayam duluan. Kita mau menggelar event ini sepedanya juga khusus. Iya, iya. Mahal. Ya bukannya mahal karena Khususnya gimana Pak? khusus karena bukannya sepeda road bike. Bintang bisa nggak pakai sepeda itu? Sepeda road bike itu tidak boleh. Sepeda MTB tidak boleh. Jadi khusus sepeda trek. Nah, Pak Aceh Sepeda ada rusak. Pak Nah, pengadaan nanti. Saya tinggal tergantung dari permintaan, ya, permintaan itu Polri kan saya kan tinggal jangan salah, ya, Pak. jalanin aja Nyambung Pak. nih. Makanya sebenarnya Iya. Pak Aceh tadi nanya-nanya itu udah dicatat Pak, tenang aja. Tinggal Bapak harus bikinin event. Kalau nggak ada eventnya Iya, nggak dibeliin susah. Pak Aceh. Sebetulnya gitu. Pokoknya izin dari TP3A Pak, dari Pak Taufik Yudi, izin dari pimpinan, ya kan dari WK3. Nyambung, ya? Saya kan tinggal ngaminkan aja Pak, tinggal proses lelang aja. Nah, itu kalau bintang tuh, tapi sepeda khusus bisa, tapi ya dipakai siapa aja Pak, bintang atau atletnya khusus atau latihannya Pak? kalau di road bike itu siapapun juga bisa. Saya. Yang penting ukuran sepedanya betul. Gitu. Tapi kalau yang road pindah ke trek itu tidak bisa. Pak, ini bintang nih Pak khususnya Pak, ini kan atlet. Iya. Untuk berkarir di sepeda bisa nggak bintang? Berkarir di sepeda. Dan sampai nanti kan sepeda mulu, terus nggak ada masa depan kan repot Pak. Bintang, harapan bintang apa bintang sebagai selaku atlet sepeda nih bintang? Iya. Ini nanti bisa ini direkam nanti disampaikan ke Menpora nih. Betul, betul. Harapan saya sih ingin mengambil banyak emas di event-event selanjutnya, terus ingin ya mencapai impian saya sih juara di PON, dan ingin usaha juga sih. Ya usaha ya, usaha toko sepeda. Boleh. Iya kan? Bintang ngomong latihan udah berapa lama? Udah dari umur berapa? Atau udah berapa tahun latihan di sepeda? Latihan sepeda dari umur 14 tahun. Sekarang usia 18. udah 4 tahun kok, udah cukup, masih ke depan 4 tahun lagi ini udah 4 tahun periode pertama yang menurut hemat saya masa krusial dia udah dilewatin nih. Kayak sayang kalau ada orang yang sudah ada anak muda yang udah bertahan milih sepeda, ya memang kewajiban kita bersama lah ya sebagai pembina untuk bisa mengampu dia, termasuk sekolahnya, termasuk eventnya, termasuk pelatihannya. Karena jarang kan Pak, ya kalau yang banyak ya kita bersyukur lah yang penggemar itu. Kalau udah sampai dia kan bertingkatan prestasi Pak, mesti difasilitasi lah. Harus gemar dulu baru prestasi. Betul. Kalau nggak baru susah berprestasi. Nah, dan ini sudah pada masa kritis, kalau misalnya dia diterusin dia akan bisa prestasi umur 18 tahun untuk Golden Age masih 6 tahun 8 tahun lagi itu Baru luar Tour de biasa. France, Pak ya, Tour de France, atau Musi, Italia, ya. iya. Kalau ini Indonesia private sih Pak. Belum pernah karena itu kan Harus ada seleksi dulu ya. Bukan, itu kan sepeda itu dari klub ada namanya Continental, ada Pro Conti, jadi macam-macam. Tinggal dia ditulisnya di mana. Oh bertahap itu. Bertahap. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dari Indonesia langsung masuk, nggak bisa. Tapi zamannya Pak Wahyudi jadi juga pelatih, dia pernah bawa TC atlet-atlet kita sampai hampir setengah tahun, bahkan setahun di Eropa nih Pak, keliling-keliling nih Pak, di Belanda, di Jerman. Nah, pertanyaannya Pak, kok sekarang nggak bisa Pak ya? Nah itu makanya dulu beliau ini kalau ada di Jakarta kita kaget gitu karena dengar lagi di Jerman 2 bulan, balik seminggu, balik sebulan, atau nanti balik lagi ke Belanda. Bawa atlet itu Pak ya. Bawa atlet dalam persiapan Asian Games, dalam persiapan SEA Games Iya, gitu ya. Selain di DKI Bapak di nasional juga nggak? Ya. Iya di Di nasional. nasional juga ya. Ah. Sebenarnya. Di nasional ya. Dan hasilnya hasil internasional Pak, atletnya kelas internasional, SEA Games sama pelajaran Asia tuh pasti ditangani oleh beliau. Iya. Nah, ini Pak, kita sebetulnya masih banyak nih yang kita bisa bicara. Sedikit sekali saya bisa menggali
dari Bintang ya Pak ya, tapi dari Pak Wahyudi dan juga dari Pak Taufik. Jadi banyak masukan-masukan yang mencengangkan saya sebetulnya Pak ya, dengan percakapan kita yang kurang lebih 1 jam ke depan tadi. Nah ini 1 jam ke belakang tadi. Nah ini mungkin kita minta 1 sesi lagi nanti ya. Ini masih banyak kita bisa gali lagi, yang mudah-mudahan ini juga jadi pengetahuan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Jakarta yang selaku penggemar go-wester ya Pak ya. Cycling apa go-wester Pak ya, sama ya. Ini thinking goes apa, ayo goes yuk, akan istilahnya gitu kan. Lu kemana? Goes dulu kan gitu kan, istilah seperti itu. Biasa memang waktu jual yang memisahkan kita, tapi sebelum kita closing, sekali lagi Bintang, kita minta yel-yelnya untuk memberi semangat saudara-saudara kita yang akan bertanding nanti. Sekali lagi Pak Taufik, Taipei 3A ini 89 hari lagi Pak. 89 hari lagi, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kayaknya lama banget. Tapi kalau kita berkarya, kita kreatif, kita berkarya, kayaknya cepet bener nih Pak. Udah besok udah hari Jumat. Wah, malam Jumat. Bapak jangan takut-takutin saya dong malam Jumat ya kan, bukan gitu Pak. Nah artinya Malam baru. iya, malam baru. Nonton nih Pak juga nih Pak. Nah jadi seperti itu kita mesti aware ya Pak ya. Jadi terima kasih nih Bintang ya, sukses ke depannya. Coach Wahyudi, terima kasih. Pak Taufik Yudi yang memang ini tamu undangan yang saya lihat punya ide aja. Saya minta izin dari produser, masuk nggak ada masalah. Terima kasih ya Pak Taufik. Jadi juga dan pemirsa terima kasih juga. Sebelum itu kita yel dulu. Salam olahraga. Jaya. Jakarta. 1. On Papua. Ayo kembali. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi percakapan kita mengenai sepeda, gaya hidup dan hidup sehat, yang dimana sekali lagi saya ucap terima kasih pada Taufik Yudi, Coach Wahyudi dan juga atlet kita Bintang. Kedepannya kita mudah-mudahan sukses selalu. Yang penting kita selalu jaga kesehatan, protokol prokes selalu kita jaga. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru dan kerabat kerja dari Kehumasan KONI DKI ya. Oke. Dan juga kami ucapkan terima kasih Dan pemirsa yang sudah ikut kita dari awal hingga akhir ini. Dan juga terima kasih kepada produser Ahmad Yani dan juga pemimpin redaksi Markon Beliang dan seluruh kru dan kerabat kerja yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa prokes selalu kita jaga. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di acara sportif kita yang disiarkan secara langsung, secara live streaming dari Studio 4 Lantai 4 KONI DKI Jakarta, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa foto dulu.